alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Yusman, yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah pengajian subuh Masjid Al-Mu'minun Perumahan Kayan Perme yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan limpahan pahala, limpahan rezeki dan limpahan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan kita semua yang insya Allah kelak di hari yaumul akhir akan selalu kita nanti-nanti sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dumateng para bapak soibu sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini akan terus berlanjut sampai akhir hayat. Allahumma amin. Keistiqomahan al-iltizam di dalam melaksanakan sebuah ketaatan itu menjadi satu hal yang barangkali nanti akan kami sampaikan untuk materi pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Ibu bapak yang kami hormati, satu ayat yang kami bacakan tadi dalam sholatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tidak apa-apa dipulang balik, diulang-ulang terus itu gitu. Ada satu kata yang diapit dengan kata-kata takwa, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Ya, perintah kepada kita untuk senantiasa melihat. Wal tanzur itu kan memperhatikan, memperlihatlah ma taqaddamat min dzalik, apa yang sudah engkau lakukan untuk hari esok. Hari esok ini di dalam tafsirnya adalah memang hari akhir, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi yang harus kita perhatikan adalah memang apa yang sudah kita lakukan, persiapan-persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk hari akhir seperti itu. Hari yang pasti akan terjadi. Karena sebelum hari akhir itu nanti ada yang namanya alam barzah, Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan, apakah kenikmatan di alam barzah itu lama atau sebaliknya? Apakah siksa di alam barzah itu lama? Maka para ulama menjawab itu lamanya sangat lama, Bapak Ibu. Lamanya itu sampai sangkakala ditiup yang pertama. Jadi begitu kita meninggal dunia, begitu itu kan mulai ketika para takzim meninggalkan kuburan itu kan sudah mulai didatangi. Nah, mulai dari situ maka sampai sangkakala ditiup itu yang namanya proses alam barzah. Dan di situ ada yang namanya nikmat kubur, yang di dalam doanya Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya adalah sebagai taman-taman surga
Maka bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur Bapak Ibu, ya akan terasa nikmat seperti itu sampai kapan? Sampai ditiup sangka. Berarti lama buatan gitu. Duko sih. Tapi ya secara hitungan manusia ya lama sekali, dan kita tidak akan tahu semacam itu. Begitu juga ketika kita mendapatkan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar. Ketika orang mendapatkan siksa kubur pun, maka siksanya akan terus menerus sampai ditiup sangkakala. Karena ketika sangkakala ditiup, bumi hancur, seluruhnya dimatikan, termasuk malaikat. Hanya makhluk yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala yang hidup, tapi seluruhnya meninggal, mati semuanya seperti itu. Sementara manusia yang meninggal sekarang seperti itu, maka ruhnya tidak akan mati sampai nanti seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sesuatu yang barangkali kemarin kita lakukan seperti itu, ya, kalau kecewanya di dunia itu masih bisa iya Bu Pak, seperti itu. Pemilihan umum misalkan kecewa, itu tidak seumur hidup Bapak Ibu. Malah biasa saja gitu. Biasa saja. Seperti itu Bu. Hari ini kayaknya ada demo gitu. Oh, tiap hari. Jadi maka Bapak Ibu yang kami hormati, ayat-ayat Al-Quran yang barangkali mengingatkan kita untuk senantiasa mempersiapkan apa yang akan kita hadapi nanti, ya mari kita bersama-sama seperti itu. Maka monggo Bapak Ibu yang kami hormati, ketika di dunia itu kecewa itu kayaknya ya mungkin sudah bisa melaksanakan semuanya. Tapi hari ini saya sampaikan kaitannya dengan bulan Ramadan, tarikh bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tinggal berapa hari Pak, maka setengah bulan lagi Ramadan akan datang semacam itu, yang bagi para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang benar-benar soleh seperti itu, bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang didambakan seperti itu, bulan yang harapkan seperti itu, benar-benar itu diimpi-impikan. Maka ada hal-hal yang barangkali kita perlu lakukan Bapak Ibu, ya. Karena bisa saja bulan Ramadan sudah akan datang, tapi kita biasa-biasa saja semacam itu, ya kan? Sudah tahu misalkan ada promo besar-besaran di supermarket seperti itu, dengan diskon yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa mendapatkan diskonnya sama sekali. Itu kan kadang lalu waktu, kadang juga dicari seperti itu. Afdolnya itu dicari seperti itu. Lah ini afdolnya itu sebulan penuh, ya kan? Dari habis maghrib seperti itu sampai maghrib nanti di akhir Syawal Ramadan itu menjadi satu bulan yang sangat diharapkan oleh para sahabat, termasuk para umat Islam yang ada di dunia ini. Maka perlu ada hal-hal yang harus kita siapkan Bapak Ibu. Yang pertama, nanti topiknya nggak tahu berapa ini yang akan kami sampaikan lah, mengalir saja. Yang pertama kaitannya dengan bulan Ramadan, yang harus kita siapkan ya yang memahami tujuan pelaksanaan bulan Ramadan itu apa Bapak Ibu, ya kan? Maka di dalam ayat Al-Quran, dan insya Allah semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa yang akan kita laksanakan atau yang dulu pernah kita laksanakan adalah la'allakum tattaqun Bapak Ibu. Oke. Jadi kegoyah. Jadi tattaqun itu kan ya tujuan utama yaitu Pak. Tidak ada yang lain kecuali tattaqun itu. Jadi penting menjadi satu hal yang barangkali
harus ditanamkan di kita semuanya, bahwasanya takut yang dimaksud itu seperti apa, seperti itu. Jadi ghazatus shaum fi syahri Ramadan at-taqwa. Sekarang arti takwa, Bapak Ibu. Jika takwa itu maknanya adalah merupakan sebuah sifat seseorang, maka orang yang bertakwa itu disebut sebagai muttaqin. Jadi orangnya namanya muttaqin. Kalau takwa adalah sifatnya. Nah, kata-kata la'allakum tattaqun itu, jadi tattaqun itu artinya adalah kondisi yang selalu takwa, terus menerus tanpa putus. Itu Bapak Ibu. Jadi makna tattaqun itu adalah sebuah kondisi, ya kan, yang selalu takwa. Kapan Bapak Ibu? Terus menerus, ya kan? Karena kadang ada takwanya itu terputus, ya kan? Jadi takwanya musiman. Takwa musiman itu nopo Bapak? Contoh misalkan paling gampang, ketika di bulan Ramadan masjid itu penuhnya luar biasa. Yang tidak pernah ke masjid seperti itu, yang dilalah masjid. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena disebutkan memang bulan rahmah. Jadi turunnya kasih sayang itu begitu mudah seperti itu pada Allah ya. Jadi itu musiman Bapak Ibu. Jadi di mana-mana itu diludah seperti itu. Tempat-tempat maksiatan itu di bulan Ramadan itu tutup. Itu tutup. Kalaupun dibuka itu tidak terangan. Itu kayaknya sangat apa nih? Rapat-rapat. Kalau yang ibaratnya itu, apalagi yang dikomersialkan itu nggak berani lah seperti itu. Rapat-rapat seperti itu, ya kan? Itu musiman Bapak Ibu. Termasuk pangapunten Bapak Ibu. Orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran itu yang paling banyak Bapak di bulan Ramadan. Dan itu ya memang wajar Bapak Ibu, karena begitu banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan seperti itu. Maka menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Jadi yang namanya tattaqun itu adalah kondisi takwa itu yang terus menerus tanpa putus seperti itu. Termasuk di sini arti takwa itu adalah dalam kaitannya baik hubungannya dengan manusia dan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusia itu. Jadi orang yang bertakwa itu memang dua-duanya itu harus baik Bapak Ibu. Nggak bisa dikatakan bertakwa itu hanya satu cukup saja itu. Dengan Allah itu baik banget, ibadah baik seperti itu, tapi dengan tetangga paro itu nggak bisa seperti itu. Bahkan dalam hadis yang sering dibaca itu kan, baik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya ya, terhadap seperti itu. Jadi sebaik-baik orang yang mukmin seperti itu, orang yang beriman seperti itu, yang paling baik ya yang paling baik terhadap sesama seperti itu. Maka pernah ditanya seperti sahabat seperti Rasulullah pernah di sahabat, bagaimana jika ada orang yang senantiasa zikir setiap saat? Ya ada sahabat yang yang tanya kepada Rasul seperti itu. Sholatnya baik seperti itu, ya. Tetapi dengan masyarakat tidak baik. Maka jawab Rasul apa? Jawabnya adalah itu bukan penghuni surga.
Karena bisa saja Bapak Ibu, karena dengan hadis itu bisa saja apa yang dia lakukan tetap mendapatkan pahala, tetapi dosa yang dilakukan kepada tetangga teparo, tetangga manusia itu yang bisa mengurangi pahala tersebut, menggerogoti seperti itu. Karena kan ada hadis Bapak Ibu, ada orang yang datang di hari kiamat itu dengan membawa segunung pahala, sholat dibawa, zakat dibawa, haji pun dibawa, amal soleh dibawa seperti itu. Tapi dengan berbarengan itu dia membawa hal-hal yang buruk, dan itu ditentukan ini dan ini seperti itu. Ya, yang akhirnya ini akan menghapus pahala-pahala seperti itu, diminta oleh orang seperti itu. Maka hati-hati, hati-hati. Termasuk hal-hal yang janjane enak banget, gampang banget, tapi janjane itu mengurangi aslinya pokok. Nopo bau, sih paling gampang nopo. Hibah itu, ya kan? Apalagi nek musim makarone pilkade itu, oke, sapa bae lah, ya kan? Orang pokoknya sapa bae itu nek duduk itu ya sesuai dengan kapasitasnya, ya kan? Nek wis duduk karo makarone, circle-nya tetap akan ngobrol seperti itu. Enak yang dihubungan baik. Kalau yang buruk itu yang akan mengurangi seperti itu. Ya kan? Termasuk dengan tetangga pun, adab dengan tetangga itu juga harus dijaga seperti itu. Tetangga yang ada di desa, yang ada di mana pekerjaan, termasuk tetangga yang ada di media sosial. Sekarang karena tetangganya itu banyak seperti itu. Ya kan? Karena ada yang tetangganya banyak, followernya nanti jutaan. Follower sampai 12 juta Pak. Sinten Pak? Rafiah. Tetangganya kan berarti akeh 12 juta seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi takwa itu termasuk adalah baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka orang yang berpuasa, tujuan akhirnya juga nanti akan menjadi baik, hubungannya baik dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, ya kan? Jadi ketika kita nih bulan Ramadan tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa, ya, kok misalkan hari ini hubungan kita dengan manusia kok kurang baik, ya, berarti tujuannya itu kira-kira tuntas nopo mboten tuntas, sesuai KKM nopo mboten kan santen nggih. Kan santen. Ya. Jadi kriterianya itu nggih macam-macam. Ada yang memang tuntas luar biasa 100%. Ada yang mungkin 80%, barangkali ada yang paling 50%. Tapi indikator untuk takwa adalah baik dengan manusia, baik dengan Allah, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang kaitannya dengan puasa. Nah, puasa juga mendorong pelakunya untuk berlaku ikhlas, ya kan? Nanti ada hadis yang mengatakan seperti itu, kaitannya dengan ikhlas, ya. Karena gini Bapak Ibu, amalan ibadah lain selain puasa itu, ya kan, itu kan sangat mudah terjangkit ria. Contoh yang paling gampang sholat jamaah, enten ada yang lihat Bapak Ibu? Ada. Zakat ada yang lihat? Ada. Haji ada yang lihat? Ada. Walaupun tidak ngomong gitu, ya. Puasa ada yang lihat? Nggak ada, kecuali mengumumkan saya sedang puasa itu. Tapi kan jarang Bapak Ibu, orang yang sedang puasa sunnah itu saya lagi puasa sunnah, ujuk-ujuk mengumumkan jarang, ya kan? Rata-rata yang namanya puasa itu ya sudah ikhlas lillahi ta'ala, ya kan? Ada makanan seenak apapun, enggak, saya sedang puasa. Puasa itu karena siapa sih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasa Bapak Ibu, ya. Itu berbeda dengan mungkin infak seperti itu, ya kan? Kadang infak itu ada yang
tiba-tiba kita banyak, ada yang tiba-tiba kita sedikit, ada yang tiba-tiba kita lah ya porak seperti itu, ya kan. Yang paling sering itu kalau saya pribadi Bapak Ibu ketika menjumpai pengemis, bukan pengemis ya, orang peminta di jalan itu Arab apa yang apa buatan Pak Bu? Kadang-kadang iya, soalnya ada pengemis yang penghasilan itu sampai jutaan gitu, 5 juta sehari Bapak, 5 juta seperti itu, ya kan. Itu kalau ke Jogja itu kan ada yang minta-minta, ada yang jualan koran, ada yang jualan gitu. Saya terpikir itu naik jualan itu yang harganya paling 2.500, itu sekali jualan itu paling baginya kan 500 gitu. 10 laku itu berapa? 5.000. Sementara orang yang pakai itu 2.000 atau 1.000, 10 kali warnet dapat 10.000 Pak. Dan naik 100 mobil 100.000, lah naik 1.000 mobil seperti itu. Itu menjadi satu hal yang apa? Kadang-kadang iya seperti itu. Maka yang paling gampang tergantung di sini ada receh atau tidak. Kalau ada yang kiri cibimu gitu aja, sudah nggak usah dilihat apa namanya seperti itu. Yang jelas itu bukan pekerjaan yang baik gitu aja ya. Tapi kadang panasan melas ya mesti cek kalau orang lagi. Kan ada orang yang di mana-mana kan wajahnya sampai tubuhnya itu dicat dengan cat silver gitu ya, manusia silver itu naik panas kan panas banget Pak Bu, ya kan, seperti itu. Orang dibayi melas ya kan, ya kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya jadi keikhlasan itu monggo dilatih kan sama. Lah puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan keikhlasan yang cukup tinggi. Karena walaupun anak-anak itu pulang ke rumah pun dia tidak berani makan ya. Karena itu adalah secara sunatullahnya itu akan yakin bahwasanya itu adalah Allah akan melihat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir kaitannya dengan takwa. Takwa itu harus disebut sebagai al-iltizam. Al-iltizam itu adalah kondisi kontinu, tidak mandek-mandek. Al-iltizam artinya tidak mandek, jadi terus seperti itu ya. Maka hasil daripada puasa bulan Ramadan Bapak Ibu ya kan? Maka sesuatu amalan soleh itu bisa kita laksanakan secara konsisten. Contoh yang paling gampang, misalkan ketika dulu barangkali kita belum bisa sholat berjamaah secara konsisten, kok bisa konsisten? Itu adalah hasil dari ibadah puasa yang barangkali kita puasanya, mudah-mudahan puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsisten kabeh sih pengen Bu, tetapi kan ora sing gampang. Tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa yang hari ini puasa? Saya. Siapa hari ini tahajud? Saya. Siapa hari ini sudah baca Quran? Saya. Siapa hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Saya. Siapa itu? Jadi seluruh amal perbuatan itu dilakukan ya. Seperti itu. Ya kalau bisa seperti itu istimewa seperti itu. Minimal ada hal-hal yang barangkali kita laksanakan itu secara langgeng seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah misalkan nih sholat sudahlah sholat itu paling nyamannya di mana Bu? Di musola atau di masjid itu dipertahankan seperti itu. Karena bisa saja ketika nanti sudah bertahan seperti itu, ya kan? Kalau di masjid, di musola itu ya kan ada butuh perjalanan, butuh pulang. Kadang terasa itu lama, setengah jam ya. Kayak ini misalkan sholat dewek naumah, 5 menit rampung, ya kan?
nanti telung selawe menit itu bisa ngapa-ngapa seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu yang sudah apa namanya. Jadi al-iltizam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya terus menerus seperti itu. Dalam hadis mayal tazam al-istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhiqin makhrajan wa rizqatu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang al-iltizam itu ya, yang terus menerus konsisten seperti itu, maka Allah jadikan min kulli dhiqin makhrajan, dari suatu kesempitan menjadi lapang. Sesuatu yang terasa hidup sempit itu terasa lapang seperti itu. Moga mengartikannya nggih sendiri-sendiri kaitannya dengan sempit dan lapang seperti itu. Kayaknya nek kita rasakan mungkin sepakat mboten nggih. Sempit dan lapang itu bukan tidak tergantung pada banyaknya harta atau sikas mungkin. Ada orang yang diberikan harta yang cukup saja itu tapi kayaknya hidupnya ayam, tapi yang diberikan banyak tapi rasanya kayak sempit seperti itu, ya kan? Itu ada Pak, seperti itu. Ada yang namanya sempit dan lapang itu, sibuk dengan tidak sibuk itu secara logika itu kan janjinya kan lebih apa? Orang yang sibuk dengan orang yang tidak sibuk itu kan lapang putih Pak, aslinya lapang yang tidak sibuk gitu. Tetapi ada yang mengatakan berikanlah pekerjaan pada orang yang sibuk karena selesai seperti itu. Kenapa? Kadang semua mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang yang ibaratnya enggak benar-benar lapang seperti itu, orang rampung seperti itu. Maka ketika itu al-iltizaman itu ada dalam diri kita itu, Allah akan jadikan ja'alallahu min kulli dhaifin dhayiqin makhrajan wa razzaqata min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari yang tak sangka-sangka seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati, itu yang pertama, tujuan puasa adalah la'alakum tattaqun. Untuk la'alakum tattaqun kesimpulannya adalah satu, orang yang tattaqun itu adalah orang yang dalam jiwanya terdapat sifat takwa yang terus menerus. Yang kedua, orang yang takwa itu baik dengan Allah juga baik dengan manusia. Kemudian yang ketiga, orang yang takwa itu ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Itu tujuan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kaitannya dengan puasa itu maghfiratul dzunubi, bahwasanya puasa itu adalah sebagai penghapus dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatul qadri ghufir lahu ma taqaddamat min dzambihi. Hadis ini sudah sangat familiar bagi kita. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dia iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya Pak Bu, apakah semua dosa? Apakah semua dosa? Ada orang yang melakukan dosa molimo. Apa itu? Pencuri ya dilakukan, minum ya dilakukan, main ya dilakukan, madon ya dilakukan. Siapa ya? Madan. Dosa-dosa dilakukan, apa itu akan terhapus dengan puasa? Kan senggih. Karena sering biasa kalau di setelah Ramadan, alhamdulillah kita seperti bayi sedang lahir seperti itu, ya kan? Seperti itu. Maka dalam hal ini yang mungkin bagi kita lah, bagi kita yakini itu bahwasanya
Menurut ulama itu yang akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau itu adalah dosa-dosa yang kecil, Bapak Ibu. Karena di situ ada dosa besar, ada yang dosa kecil. Dosa besar itu kan dosa sesuatu yang tidak hanya dilarang, Bapak. Dosa besar itu sesuatu yang tidak hanya dilarang, tapi juga ada konsekuensinya jika dilakukannya. Itu dosa besar. Nah, dosa kecil itu nggak ada konsekuensinya seperti itu. Ya, misalkan nang batin, loh, kayak misalkan ketemu, loh, ada sesuatu yang mengganjal itu kan nggak ada konsekuensinya seperti itu. Oke, menangati seperti itu. Loh, kayak seperti itu, lah kayak seperti itu, ya kan. Tetapi yang namanya dosa besar itu wis dilarang dan ada konsekuensinya jika dilakukan. Contoh nopo, Pak? Mencuri. Mencuri itu dilarang. Jika dilakukan konsekuensinya nopo? Akan dipotong tangannya sesuai dengan kadarnya. Tangan kanannya, kaki kirinya, tangan kirinya, kaki kanannya, lepas naik. Wallahu a'lam ya. Yang jelas ketika itu dilaksanakan itu, maka konsekuensinya seperti itu. Ya. Dan yang sampai dipotong itu di dalam hukum Islam itu ada keterangannya seperti itu. Itu yang bulan yang bangsane koruptor keras kakap itu gimana ya seperti itu. Ya. Ya dosanya semakin banyak seperti itu. Wong nyolong di wong siji dosane bisa dipotong tangannya, apalagi nyolong di wong sejagat seperti itu, ya kan? Itu dosa besar. Gitu. Perzinaan, orang yang berzina seperti itu, dan dia belum menikah, maka yang itu dilarang, gitu. Jika dilaksanakan, konsekuensinya harus dicambuk. Dan cambukan itu yang akan menghilangkan apa, Pak? Siksa kelak hari kiamat. Jadi wis bertobat tapi dicambuk dulu, baru nanti tidak diminta pertanggungjawabannya di sana seperti itu. Sudah dicambuk 100 kali dan harus diasingkan ke negara yang lain atau tempat lain 2 tahun lebih seperti itu. Kan? Itu konsekuensi, ya kan? Dan ada dosa-dosa besar yang barangkali kita sudah mempelajari seperti itu. Dan itu, Pak, dalam kaitannya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min itu, para ulama mengatakan itu tidak serta-merta terhapus, ya. Maka konsekuensi yang ada. Dulu pernah pada waktu bahas kaitannya dengan hukum rajam, gitu. Hukum rajam kan di Indonesia tidak berlaku. Tetapi orang berzina kan enten, gitu. Enten lah, bukan banyak. Banyak itu kan banyak. Enten berarti ada, gitu. Ya, ada, Pak. Dan itu sudah menikah seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia kepengen menghilangkan dosa itu? Maka di zaman Rasulullah itu kan ada, Pak. Ada seorang wanita itu yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dia mengaku telah berzina, ya kan? Telah berzina. Apakah langsung dihukum? Tidak. Di zaman Rasulullah itu perzinaan itu hanya berapa sih ya? Itu sangat sedikit karena untuk menentukan, untuk memutuskan itu zina dan tidak itu berat. Harus disaksikan oleh 2 orang minimal seperti itu ya. Lalu disaksikan, dipertontonkan nggak mungkin dong. Jadi enggaknya ada orang laki-laki, perempuan masuk ke kamar itu dan tertutup rapat itu, kita nggak bisa menghubungi dia zina seperti itu, ya. Kecuali dia mengaku seperti itu dan dia mengaku zina. Di zaman Rasulullah itu ada, Pak, ada seorang wanita yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, saya zina Rasulullah. Ya. Oh ya, iya, ya sudah, pulang saja. Nanti kembali ini setelah berapa bulan ya, 4 bulan, ya kan? Karena setelah zina itu barangkali ada janin yang di dalamnya seperti itu. Enggak langsung, ya. Kita datang,
ternyata sedang hamil. Setelah hamil, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, tunggu sampai selesai menyusui, baru setelah itu dirajam. Itu kira-kira orang baik atau orang baik, Pak? Itu orang baik, tapi kadang melaksanakan zina dan pengen menghilangkan dosa zina. Kira-kira tobat buatan niku, sahabat niku. Sahabat itu perempuan gitu. Itu nggih bertobat seperti itu, tapi untuk menghilangkan itu harus melaksanakan proses yang namanya rajam seperti itu. Ya. Dan itu di Indonesia tidak ada namanya hukum rajam, tapi perzinaan ada. Dan kaitannya dengan hadis ini, maka Bapak Ibu yang kami hormati, maka dosa-dosa yang besar itu bukan termasuk dosa yang diampuni. Dan redaksi hadis yang itu jangan banyak. Penggugur dosa itu diantaranya itu kan kalau yang harian itu kalau setiap sholat fardu itu hadisnya sahih. Barang siapa yang mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ping 3 Pak. Habis sholat assalamualaikum istighfar dulu, maka dosanya akan diampuni. Kemudian barang siapa yang mengucapkan la subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu juga akan dihapusi dosanya. Kemudian dari Jumat ke Jumat itu juga dosa akan diampuni. Dari satu sholat ke sholat juga akan diampuni selama sholatnya adalah sholat yang baik seperti itu. Dan redaksinya, dan kalau yang tahunan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni. Jadi ada yang redaksi bulanan, ada yang tahunan, ada yang harian, ada yang per waktu seperti itu. Dan dosa yang dimaksud adalah dosa yang kecil saja seperti itu. Maka yang kedua Bapak Ibu nopo kaitannya dengan dosa, maka ya kita harus hati-hati kaitannya dengan amalan bulan Ramadan. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwasanya akan menghapuskan dosa kita, ternyata mayoritas ulama mengatakan dosa yang dihapus adalah dosa kecil. Untuk itu kita hindari dari dosa-dosa yang besar seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak, kaitannya dengan Al-Quran. Nah, Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran karena di dalamnya turun Al-Quran. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu dalam kisah itu. Orang kafir Quraisy itu ketika melihat itu asbabun nuzulnya surat At-Toha, yang artinya sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran itu susah ya. Jadi orang Quraisy itu melihat orang yang sudah masuk Islam itu kayaknya kesusahan. Soalnya nek sholat wis suwi. Kanjeng Nabi nek sholat itu apa Pak? Kan lama Pak. Ya. Jadi dalam hati itu dan turun ayat Al-Quran bahwasanya kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk yang susah, itu tidak seperti itu ya. Contoh maghrib. Maghrib adalah sholat yang biasanya dibaca pendek-pendek dan apa? Jarang. Maghrib itu termasuk di Masjidil Haram itu kalau maghrib kan pendek seperti itu. Padahal Rasulullah SAW itu jika sholat maghrib itu membaca surat Al-A'raf Pak. Al-A'raf panjang apa panjang? Panjang itu. Dibagi dua, separuh, ya kan? Dan orang yang melihat sholat kan sulit teman apa ya susah ya kan. Tetapi sahabatnya enggak, orang-orang yang mengikuti Rasulullah merasa hikmah. Sholat duhur Pak, sholat duhur itu dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW sholat itu ya kan ada yang batal ya kan? Kemudian dia pulang untuk wudu, kemudian ke masjid itu kembali masih dalam keadaan rakaat yang sama. Berarti lama Pak? Lama. Maka disebutkan kelamaan itu susah seperti itu ya kan. Maka disebutkan Al-Quran itu tidak menjadikan susah. Pernah ada, ini cerita nyata,
Namanya Yososusho, itu saya baca bukunya itu kok luar biasa itu. Ada seorang anggota DPR pusat seperti itu, setiap hari pasti itu harus membaca 3 juz, tidak boleh tidak. Dia seorang anggota DPR seperti itu, dan dia punya kajian berapa? 20 kajian Pak ya, pengajian kayak itu setiap minggunya Pak. Setiap 11 kan berarti kan apa? Sibuk seperti itu. Dan orang-orang yang punya kajian itu kadang memang ada yang luar biasa Pak. Saya kemarin ketemu dengan namanya Pak Misbah, itu punya kajian kok 27 seminggu Pak. Padahal dia PNS. Ya, kamu gimana? Saya sampai lah orang ngandel, bojone pada protes seperti itu, ya kan? Karena biasanya sing protes enten Pak. Bojo itu nek misalkan orang tahu di warnet di ya. Jawabannya apa? Alhamdulillah bojoku itu dia mengatakan saya menginfakkan kamu untuk dakwah. Luar biasa. Jadi begitu selesai warnet pulang sampai jam 10 itu nanti mengisi pengajian seperti itu. Luar biasa itu ya. Termasuk ini Bapak Ibu, Yososusho itu dalam sehari itu membaca apa? 3, dan ditanya, ini yang bisa menjadikan saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik karena saya membaca Al-Quran seperti itu gitu. Ya, termasuk sering saya sampaikan ada yang namanya Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu sibuknya luar biasa menurut saya gitu ya. Tapi ketika dia mau tidur, dia itu wajib sebelum tidur itu adalah dia harus membaca 1 juz, itu harus. Kemudian setelah sholat subuh, sebelum hidangan teh disajikan oleh istri, syaratnya passwordnya juga harus 1 juz. Dan terus sebulan berapa kali? Ya, berarti 2 kali. Dan ini termasuk yang punya kesepakatan dengan istri. Jika tidak sholat tahajud, maka di hari itu harus mencari masjid yang tidak pernah dikunjungi dan dia bersihkan. Wah, membersihkan masjid ini kan sering kita pakai ya. Lagi masjid yang belum pernah dikunjungi, ya kan, bawa alat kebersihan, bersih-bersih dengan istrinya. Itu kalau tidak sholat tahajud. Ya. Pengen Pak, monggo kesepakatan. Nek hari ini tidak sholat tahajud, ini masih hidup, masih muda, masih nong banget kayak seperti itu. Dan itu bukan, menurut saya sebagai tahadus binikmat, menjadi satu hal yang iya ya. Banyak orang-orang yang melakukan kebaikan itu luar biasa seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali 3 yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan persiapan bulan Ramadan. Tadi yang pertama kaitannya tujuan takwa, kemudian kaitannya dengan menghapus dosa, yang ketiga adalah kaitannya dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia, dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan besok adalah bulan yang terbaik. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang salah saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.